pasar dan pola segmentasi pasar. Peningkatan jumlah media iklan dan saluran distribusi menyebabkan kesulitan untuk mempraktikkan pemasaran satu untuk semua. Maka beberapa orang menyatakan bahwa pemasaran massal sedang sekarat, sehingga banyak pemasaran massal bergerak ke pemasaran mikro pada satu dari 4 level berikut ini. Yang pertama, pemasaran segmen, yaitu segmen terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Yang kedua yaitu pemasaran relung, yaitu pasar kecil yang kebutuhannya tidak dilayani dengan baik. Yang ketiga, pemasaran lokal, yaitu pemasaran bersasaran menghasilkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Yang terakhir yaitu pemasaran individual, yaitu tingkat segmentasi tertinggi mengarah kepada segmen tunggal, pemasaran sesuai kebutuhan, atau pemasaran satu lawan satu. Pola segmentasi pasar. Pola segmentasi pasar terdiri dari preferensi homogen, preferensi tersebar, dan preferensi kelompok. Preferensi homogen yaitu menunjukkan pasar di mana semua konsumen secara kasar memiliki preferensi yang sama. Preferensi tersebar yaitu preferensi mungkin tersebar ke seluruh bidang yang menunjukkan bahwa preferensi konsumen sangat beragam. Preferensi kelompok yaitu pasar mungkin menunjukkan kelompok preferensi yang khas yang dinamakan segmen pasar alami. Segmentasi pasar konsumen dan pasar bisnis. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan serupa. Alih-alih menciptakan segmen, tugas pemasar adalah mengidentifikasi tugas segmen dan memutuskan segmen mana yang ingin dibidik. Pemasaran segmen menawarkan manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Perusahaan seringkali dapat mengancam memberi harga, melepaskan, serta mengantarkan produk dan jasa dengan lebih baik dan juga dapat menyesuaikan program dengan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan pesaingnya. Pemasaran lokal. Pemasaran lokal adalah pemasaran sasaran yang memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Pasar individual. Tingkat segmentasi terakhir yang mengarah ke segmen 1 pemasaran yang disesuaikan atau pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Dasar segmentasi pasar konsumen. Beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif yaitu geografis, demografis, serta psikografis. Lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respon produk yang berbeda. Peneliti lain berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat pertimbangan perilaku seperti respon konsumen terhadap manfaat, alasan penggunaan, serta merek. Lalu peneliti melihat apakah ada karakteristik yang berbeda untuk setiap segmen respon konsumen. 4 jenis segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Yang kedua, segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, kita memperbaiki pasar menjadi kelompok-kelompok variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan agama, ras, generasi, kebangsaan, dan ras sosial. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Psikografi adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pemilih dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Dan yang terakhir, segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Kita dapat mensegmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variabel yang sama yang kita gunakan dalam pasar konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari, serta tingkat penggunaan.
Tetapi pasar bisnis juga menggunakan variabel lain. Pemasar bisnis biasanya mengidentifikasikan segmen melalui proses yang berurutan. Penentuan target pasar. Ada banyak teknik statistik untuk mengetahui segmen pasar setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen pasar mana yang dibidik agar bermanfaat. Segmen pasar diurutkan berdasarkan 6 kriteria kunci. Yang pertama, terukur, ukuran, daya beli, serta karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua, substansial. Segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga, dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Dan yang keempat, dapat didiferensiasi. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Dan yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Penetapan pasar sasaran. Kotler dan Armstrong 1997 menyatakan penentuan posisi pasar sebagai perancang posisi produk dan citra perusahaan, sehingga menempati tempat khusus dan dihargai dalam benak pelanggan. Proses penetapan posisi produk terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan bersaing yang mungkin. Yang kedua, memilih keunggulan bersaing yang tepat dan mengkomunikasikan posisi yang telah dipilih. Strategi penetapan posisi pasar. Pilihan strategi ini diimplementasikan oleh keputusan manajemen tentang bagaimana bersaing dalam pasar produk yang diminati. Strategi pasar sasaran. Keputusan pasar sasaran mengidentifikasi orang-orang atau organisasi dalam pasar di mana organisasi mengarahkan strategi penentuan posisinya. Strategi penentuan sasaran. Strategi penentuan sasaran meliputi 1. Pengidentifikasian dan penganalisisan segmen pada pasar produk. Yang kedua, pemutusan segmen mana yang akan dijadikan sasaran. Dan yang terakhir, perancangan dan pengimplementasian strategi penentuan posisi program pemasaran untuk setiap segmen sasaran. Tindakan penentuan sasaran. Manajemen dapat mengidentifikasi satu atau lebih segmen untuk dilayani perusahaannya. Cara lain, walaupun strategi segmen tertentu tidak dirumuskan, tetapi program pemasaran yang dipilih perusahaan menentukan posisi merek atau perusahaan dalam produk pasar. Dalam pasar produk. Penentuan sasaran ekstensif. Pada saat tujuan ini tercapai, keanekaragaman kebutuhan dan preferensi pembeli dalam pasar memerlukan strategi penentuan sasaran yang ekstensif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan dalam penentuan sasaran strategi meliputi: yang pertama, tahap kematangan pasar produk; yang kedua, keanekaragaman kebutuhan dan keinginan pembeli; yang ketiga, hubungan penentuan sasaran dan posisi pasar; yang keempat, proses penentuan posisi; yang kelima, konsep penentuan posisi; yang keenam, strategi penentuan posisi; dan yang terakhir, konsep penetapan. Pengertian citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek. Dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan, produk, serta merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra tersebut terdiri dari 1. Citra merek. Citra merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Dan yang kedua, citra toko. Konsumen sering mengembangkan citra toko didasarkan pada iklan, kelengkapan di dalam toko, pendapat teman dan kerabat, serta pengalaman belanja. Dan yang terakhir, citra perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut.
faktor-faktor pembentukan citra perusahaan. Yang pertama, advertising. Pengertian advertising adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada khalayak. Yang kedua, public relation. Public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Yang selanjutnya, psychical image. Psychical image adalah identitas suatu perusahaan, merupakan cerminan dari visi, misi suatu perusahaan yang divisualisasikan dalam logo perusahaan. Yang selanjutnya, word of mouth atau WOM adalah suatu aktivitas yang mana konsumen memberikan informasi mengenai suatu merek atau produk kepada konsumen lain. Pendapat dari Ratna Dwi Kartika Sari 2012. Dan yang terakhir, pengalaman konsumen. Pengalaman konsumen mengenai penggunaan barang atau jasa perusahaan. Objek sikap dari waktu akan membentuk sikap tertentu pada konsumen.